Oke, jadi seperti yang kita tahu Bang ya, belakangan ini banyak banget kan kasus-kasus atau banyak sekarang ceks-ceks yang mulai jatuh nih, mulai tumbang nih. Aku mau nanya nih sama Bang Joko ya, bisa jelasin nggak sih Bang, sesuai dengan topik kita juga pada malam hari ini, apa sih yang terjadi pada FTX kemarin? Oke, jadi untuk singkatnya ya, yang terjadi di FTX itu sebenarnya adalah kondisi di mana user itu pada panik sebenarnya. Itu eh, berawal dari informasi yang bocor dari internalnya FTX, kemudian dipublikasi oleh Coindex kalau kalau nggak salah ingat kemarin. Kemudian dari sana informasi yang disampaikan oleh si Coindex kemudian di-quote oleh uh, foundernya Binance seperti itu. Nah, informasi apa sih yang sebenarnya bocor? Informasi yang bocor itu adalah uh, informasi mengenai aset yang disimpan di FTX oleh user itu dipakai oleh internalnya FTX untuk melakukan leverage kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau uh, di bank itu ya di bank itu kan biasanya kita menyimpan menyimpan uang kita, kemudian uang itu ya literally nggak akan ada di sana. Tapi uang kita itu akan diputar oleh bank itu dan disalurkan dalam bentuk kredit kayak gitu. Nah, sama halnya dengan FTX melakukan itu, di mana dia menggunakan asetnya user untuk diputar ke market making waktu itu yang namanya Alameda, Alameda apa gitu lupa. Nah, intinya diputar dan kemudian ketahuanlah oleh publik dan setelah itu uh, pas banget keputusannya si Jet waktu itu mau melakukan penjualan seluruh token FTT yang dimiliki. Nah, dari sanalah terjadi kepanikan publik sehingga terjadi bank run. Semua orang request withdrawal sampai akhirnya disinilah kesalahannya, yaitu aset yang terdapat di FTX itu tidak mampu mengakomodir setiap request withdrawal dan akhirnya si FTX itu nge-pause withdrawal-nya dan ya terjadilah seperti yang ada sekarang yaitu update terbaru mereka uh, nge-apply kondisi FTX itu bangkrut gitu. Jadi itulah Oke, jadi kejadian. ya jadi berarti kasus di FTX ini yaitu di mana dana-dana dari nasabah atau dana-dana dari user pengguna dari checks tersebut diputar kembali ya Mas ya sama dari FTX-nya. Kemudian ketika Binance mengumumkan ingin menjual token FTT mereka secara bertahap, terjadi kepanikan publik yang mengakibatkan withdrawal massal ya kan. Nah dari withdrawal massal ini pihak dari checks FTX-nya nggak mampu nih buat memberikan untuk dari withdrawal dari para usernya. Nah, kalau Hmm. dari kasus FTX ini, itu ada pengaruhnya nggak sih, Bang Joko? Menurut Bang Joko nih, ada pengaruhnya nggak sih terhadap ceks-ceks lain gitu? Oh, tentu aja ada. Karena gini, karena sama seperti bank ya, atau pasar uang lah, kalau di Indonesia itu pasar uang. Sama seperti pasar uang, di mana ketika kita membeli reksadana, misalnya pasar uang, maka uang tersebut akan dikelola oleh manajer ke beberapa bank. Dalam artian, itu kalau reksadana itu pasar, yang pasar di mana uang sejumlah dana itu akan dikelola dan itu akan dilempar ke bank-bank kecil untuk mendapatkan deposito dalam jangka pendek dan kemudian dapat return yang lebih tinggi. Nah, sama halnya dengan exchange-exchange yang ada di dunia, mereka itu nggak hanya berinvestasi di project, tapi mereka juga memutarkan dananya ke berbagai layanan-layanan yang ada di cek lainnya. Contohnya misalnya layanan Earn, atau kemudian di DEX mereka masuk dan staking di sana. Sehingga ketika satu satu entitas atau satu institusi baik itu DEX atau baik itu DEX ketika mereka collapse itu pasti akan mempengaruhi karena bisa dibilang efeknya adalah efek domino ya. Jadi satu kena semua juga kena. Nah ini contohnya seperti apa? Contohnya itu di kasus yang lalu Luna
di mana mereka itu ketika harga Luna itu jatuh berantakan, itu semua institusi investasi ya seperti seperti 3CA, kemudian kemarin itu ada lagi Celsius dan segala macam, mereka tuh sampai kelabakan karena mereka tuh terlalu banyak berinvestasi di aset resiko dan akhirnya kolaps kayak gitu. Nah, sama halnya dengan checks ini, kalau satu checks besar kolaps, udah pasti itu mempengaruhi ke segala-galanya. Makanya eh, kita lihat ada beberapa beberapa institusi yang sudah mengumumkan kalau mereka itu terdampak dan masih ada institusi yang mungkin sampai saat ini belum berani mengumumkan mereka terdampak gitu. Ya, jadi gara-gara FTX ini juga salah satu checks yang terbesar. Jadi ketika dia mengalami masalah dan mengalami masalah trust issue, pasti yang checks-checks lain juga pasti ikut-ikut imbasnya gitu, Bang ya. Ya, Oke, selain jadi karena trust issue ya. Jadi iya. trust issue itu pasti karena itu kan secara tidak langsung berhubungan sama kepercayaan publik terhadap teksnya sendiri ya. Dan yang lebih parah itu sebenarnya adalah chain effect yang terjadi ketika ada institusi-institusi tertentu yang berinvestasi di dalam FTX itu investasinya itu jadi abu kayak gitu. Nah, itu yang sebenarnya lebih parah efeknya. Dan efek lainnya yang datang adalah karena FTX runtuh, kepercayaan publik terhadap checks itu makin menurun seperti itu. Ya, Jadi jadi checks nggak kena likuiditasnya aman-aman aja, tapi ya gara-gara FTX ya semuanya jadi wah udahlah tarik duit kayak gitu. kan juga nih, FTX ini merupakan juga salah satu checks terbesar yang ada gitu ya. Sedangkan FTX aja itu bisa mengalami kebangkrutan, apalagi ada nggak sih potensi buat checks-checks lain ini mengalami hal yang sama gitu? Hmm, tentu ada semua. Kalau dibilang potensi selalu akan ada ya, nggak mungkin nggak ada karena balik lagi aset kripto sendiri ini sifatnya masih volatile sekali. Tetapi yang pasti di sini yang paling paling krusial itu sebenarnya adalah pengolahan daripada si checksnya sendiri. Jadi semisal semisal policy, misalnya dana yang boleh diputar itu bukan dana user, tapi keuntungan yang didapat oleh si cek sendiri, misalnya seperti itu. Jadi ada faktor policy ataupun faktor operation yang mempengaruhi sebuah cek itu bakal tetap survive atau tidak juga sih sebenarnya. Jadi kalau saya lihat dari sisi yang terjadi itu karena ada policy yang dilanggar, yaitu dana user bisa dipakai untuk uh, leverage begitu oleh si FTX. Jadi ini yang menyebabkan collapse-nya FTX secara massive seperti itu. Ya andai kata kemarin itu nggak uh, nggak ketahuan, ya maka efeknya itu mungkin sekarang nggak berasa, tapi setelahnya itu bakal lebih parah lagi. Jadi better happen right now than uh, sebenarnya semua orang jadi nggak ada aset sama sekali. Ya, tapi bukannya juga hampir semua checks gitu ya, Bang ya? Dana-dana user yang didepositkan di checksnya tersebut dipakai dulu nih, atau gimana? Nggak semua sih. Jadi Nggak itu semua ya? tergantung sih. Kalau saya lihat sih gini, eh, setiap checks itu kan selalu pasti akan ada eh, risk analisnya, di mana mereka itu akan melakukan analisa tertentu untuk mereka itu menciptakan sebuah policy. Nah, tapi ada juga checks-checks yang dimana mereka itu tidak akan memutarkan uang si usernya. Jadi misalnya uang si user ini yang disimpan di sana, yang mereka tidak akan sentuh, mereka ada keuntungan sendiri, yang mereka akan menggunakan keuntungan itu untuk biaya dan juga untuk pengembalian pengembalian dana ke user dalam bentuk bunga itu selalu akan ada. Nah, kalau untuk
kita bicara, oh Bang, ini user punya aset ini kan pasti akan dikelola juga di luar checks. Jawabannya adalah iya, pasti dana user akan dikelola. Tapi pertanggungjawaban inilah yang akan menjadi kuncinya, kayak gitu. Jadi ketika mereka terlalu greedy, ya habislah dana user itu sehingga nggak bisa dibalikin, kayak gitu. Dan tapi kalau mereka normal-normal aja sesuai dengan aturan-aturan yang sudah mereka sepakati, bersama dengan risk itu bersama dengan risk analis pasti aman-aman aja. Nah, tapi balik lagi, um, sometimes bisnis model checks itu kan nggak selalu sama ya. Nah, ini tergantung dari checksnya lagi. Makanya dengan kemarin itu info-info tentang proof of reserve dan sebagainya itu bisa memberikan rasa tenang lah ke teman-teman yang ada di market uh, untuk bisa percaya sama cek mereka. Oke, baik. Ini pertanyaan aku nih Bang menyangkut kripto ini ya. Seperti yang kita tahu juga kalau kripto ini kan mengusung desentralisasi gitu kan. Jadi mengapa sih harus ada checks gitu? Sedangkan kalau ada checks ini Oke, sendiri itu udah tidak sejalan nih dari konsep dasar dari kripto ini sendiri. oke. Nah, pada dasarnya konsep desentralisasi di kripto itu em, ah, bermula dari Bitcoin ya. Kalau kita teman-teman yang ada di dunia kripto itu pasti sudah tahu bahwa hal pertama yang kita tahu tentang desentralisasi itu adalah Bitcoin. Dan fungsi utama Bitcoin pada waktu pertama kali diperkenalkan adalah sebagai peer-to-peer money atau alat tukar peer-to-peer yang tidak ada hubungannya sama pihak tengah atau pihak ketiga lainnya. Nah, jadi konsep decentralized itu sebenarnya adalah untuk mengakomodir um, yang namanya mata uang kayak gitu. Karena pada saat itu dunia sedang dilanda krisis dan solusi yang dihasilkan oleh si Satoshi itu adalah peer-to-peer money. Nah, dari sanalah sebenarnya konsep decentralized itu terjadi. Nah, kemudian berkembang ekosistem blockchain itu sendiri, berkembang terus, lahirlah yang namanya checks, lahirlah yang namanya DEX, kayak gitu. Nah, um, pertanyaannya kenapa harus ada checks dan kenapa harus ada DEX, kayak gitu ya? Kan itu selalu menjadi pertanyaan orang-orang. Nah, adanya checks itu sama seperti bank. Uang itu secara secara langsung dan tidak langsung itu sebenarnya tetap harus ada pihak tengah yang menengahi. Artinya ada orang-orang yang menciptakan sebuah aturan untuk memfasilitasi orang-orang tertentu untuk berdagang. Nah, contoh misalnya, kalau kita bicara tentang decentralized trading, gitu, decentralized trading, eh, hari ini misalnya gua sama Bang Fresh nih, kita kalau mau berdagang, ya kan, kebetulan aku lagi butuh Indomie, Bang Freshnya ada Indomie nih, akunya ada vitamin C dan Bang Freshnya ada vitamin C, maka kita bisa eh, berdagang karena kita memiliki kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang lain, benar nggak? Saling membutuhkan, itu konsep decentralized. Tapi kalau kita kalau satu hari nanti Bang Fresh yang nggak ada Indomie, adanya pisang, sedangkan saya butuh Indomie, maka kita tidak bisa berdagang. Nah, itulah kenapa centralized exchange itu ada. Itulah kenapa orang-orang itu bisa pergi ke satu tempat yang namanya centralized exchange itu berdekat dan bertukar apa yang dibutuhkan oleh mereka. Karena pasti akan ada orang yang memiliki barang yang dibutuhkan oleh mereka. Seperti itu. Nah, sedangkan decentralized exchange itu hadir untuk mengakomodir um, fitur decentralized-nya seperti itu. Nah, biasanya kalau kita lihat decentralized exchange itu dalam bentuk seperti staking, jadi kayak bank berbasis bank, tapi mereka punya fitur deposito, mereka punya fitur leverage trading dengan apa leverage yang terbatas dan segala macamnya itu decentralized exchange itu akan lebih memberikan privasi kepada orang-orangnya karena mereka tidak tahu siapa yang datang dan siapa yang bertransaksi di sana. Jadi bisa dibilang CEX itu adalah pasar
pasar yang bisa didatangi, sedangkan DEX itu adalah pasar gelap yang hanya segelintir orang yang tahu seperti itu. Jadi apakah konsep decentralized itu tetap terjadi di dunia kripto? Jawabannya ya iya, dalam bentuk Bitcoin yang merupakan peer-to-peer money seperti itu. Dan apakah yang lain-lainnya juga sama? Ya kita harus lihat dari white paper-nya. Ya, jadi menurut Bang Joko ini lebih aman kalau kita simpan aset di CEX apa di DEX? Kalau saya pribadi itu kalau dibilang paling aman tidak ada yang paling aman. Jadi di dunia ini nggak ada yang paling aman. Jadi jangan Ah, percaya bahwa kalau aman itu nggak ada. Ya, jadi cek sendiri itu punya level keamanan tertentu. Dex sendiri punya level keamanan tertentu. Jadi di sini yang kita bisa lihat adalah sejauh mana kita bisa menerima level keamanan itu. Contoh misalnya, kalau misalnya antara CEX dan DEX terjadi sesuatu, misalnya kena hack ya. Nah, DEX itu tidak bisa melakukan kompensasi. Decentralization tidak akan bisa memberikan kompensasi yang pantas lah ceritanya. Saya rasa teman-teman juga di sini ya yang hadir pasti sudah pernah ngalamin yang namanya staking di DEX, kemudian tiba-tiba ke-hack gitu. Habis itu duitnya nggak balik, ya kan? Dan dapat kompensasinya itu ya seperti eh, ya belanja kayak sih, malah balik duitnya sisanya bisa beli candy doang gitu. Nah, sedangkan untuk dicek ketika terjadi sesuatu, mereka bisa meminimalisir resiko yang terjadi dan bahkan mereka bisa memberikan kompensasi yang lebih baik daripada DEX. Nah, eh, itu adalah realita-realita yang harus kita pahami, ya kan? Di-checks karena mereka bisa memberikan kompensasi yang lebih pantas dan juga mereka bisa meminimalisir resiko, maka mereka tidak bisa memberikan bunga deposito yang lebih tinggi. Tapi ketika kita bicara tentang DEX, mereka bisa memberikan bunga deposito yang lebih tinggi, tapi mereka tidak bisa mengkompensasi mereka tidak bisa mengkompensasi kita secara pantas dan mereka tidak bisa meminimalisir resiko itu. Dan itu bisa terlihat kok kalau teman-teman cek selama ini bagaimana ekosistem blockchain itu berjalan, news-news yang sudah ada dari sejak 2020 zaman-zamannya bullish sampai sekarang teman-teman pasti menyadari banyak sekali kekurangannya. Dan itu kenapa saya berani ngomong antara CEX dan DEX itu sama-sama level keamanannya itu bisa dibilang plus minus. Jadi Anda sendiri sebagai seorang investor atau sebagai user, Andalah yang harus siap um, menerima, oh yang ini saya bisa terima resikonya, saya bisa saya bisa nikmati, ya udah ambil itu. Tapi kalau nggak bisa ya jangan masuk kayak gitu. Oke, jadi berarti menarik banget Bang ya. Seperti yang kita tahu juga, CEX dan DEX ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti yang tadi udah dijelaskan sama Bang Joko juga tadi, kalau kita ada mengalami kehack di DEX, maka itu akan tidak ada, bahkan bisa kita katakan nggak ada kompensasi sama sekali. Karena kalau kita di DEX itu, kita yang memegang kendali sendiri atas aset yang kita punya, gitu kan. Tapi kalau kita lihat di CEX, kalau ada yang terjadi namanya kena hack atau apa, itu masih bisa kita memiliki harapan gitu Bang ya. Hmm. Tapi Ya kalau masih. dari pribadi Bang Joko sendiri, banyakkan nyimpan aset di CEX apa di DEX Bang? Kalau kalau saya belum pernah cek ya datanya, tapi kalau saya pribadi sih lihatnya pasti akan lebih banyak di cek. Karena kalau ada something happen, kita kan pasti akan nyarinya ke customer service kayak gitu. Iya, iya. Kalau kita dicek juga kita bisa dapat ini ya asisten dari customer service dari masing-masing cek bang ya. Terus Itu kan dari Bang di, Joko nih di nyata ya. ada ini ya bang, ada tips nggak gitu? Bagaimana sih cara mencari atau menemukan atau mengetahui cek mana yang aman gitu? Karena seperti yang Oke, kita tahu juga, sedangkan cek sebesar FTX juga bisa mengalami kebangkrutan. hmm.
Oke, hal pertama kalau dari kejadian ini ya, hal pertama itu pasti kita harus melihat si checks ini secara komitmen keamanannya itu seperti apa. Karena kita pasti bisa menilai bahwa si checks ini dia tuh benar-benar benar-benar komitmen nggak sama yang namanya security. Itu pertama. Nah, kalau ternyata mereka tidak ada komitmen sama sekali terhadap yang namanya keamanan, maka sudah pasti red flag. Ya, jadi bisa lihat aja dari partnernya, apakah mereka ada berpartner dengan institusi keamanan tertentu untuk mengamankan aset-aset usernya atau tidak seperti itu. Itu hal pertama yang saya bisa lihat ya. Hal kedua itu adalah audit, sama seperti yang dikatakan oleh si Z bahwa exchange itu harus berani diaudit. Nah, untuk itu makanya um, mungkin sekarang ini kita harus bisa ngecek apakah sebuah checks itu pernah diaudit atau tidak oleh auditor independen. Nah, jadi itu dua hal yang paling sederhana yang mungkin kita bisa lihat dan tentunya adalah um, apakah si checks itu sering melakukan pending withdrawal atau tidak. Nah, biasanya kalau sering banget pending withdrawal, maksudnya withdrawalnya itu dipending sepihak oleh si checks, maka itu sebuah red flag sebenarnya. Jadi teman-teman kalau masih pakai exchange yang dimana exchange itu sering melakukan terminated withdrawal atau mereka nge-pause withdrawal secara terus-menerus, wah itu udah red flag, mending segera pindah gitu. Itu sih kalau dari saya sendiri ya. Paling sederhana yang Iya, jaringannya jelek banget nih kayaknya, Bang. Oke, jadi mungkin kalau pertanyaan dari aku kayaknya udah habis ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh banget untuk bertanya ya. Oke, jadi tadi aku udah lihat ada pertanyaan, apa sih Bang bedanya checks yang memiliki token sama checks yang tidak memiliki tokennya? oke, secara garis besar itu kita harus lihat dulu utility daripada tokennya. Karena tentu pada umumnya token daripada si checks itu tujuannya untuk memberikan diskon. Jadi misalnya trading fee harusnya bayar berapa gitu dengan kita memiliki token, maka kita akan dapat trading fee yang lebih murah. Nah, biasanya sih seperti itu. Tapi ya tergantung daripada si cek sendiri, em, tergantung tergantung daripada si cek sendiri itu mereka memberikan utility terhadap si token itu sejauh apa. Nah, jadi dari sanalah apa? Baru kita bisa tahu token token itu bermanfaat atau tidak gitu. Tapi ada juga token checks yang tidak memiliki token. Jadi itu tidak mengurangi fungsi daripada si checksnya sendiri. Jadi bedanya dengan adanya token ya kita ada layanan lebih aja seperti itu. Contohnya kayak BNB mereka bisa dipakai untuk um, trading fee discount. Kemudian yang kedua itu mereka juga bisa dipakai untuk mendapatkan token token baru untuk launching gitu. Oke, semoga pertanyaannya bisa menjawab ya. Terus kemudian ada pertanyaan juga,
apakah ada tips berapa persen untuk menyimpan aset kita di DEX dan di CEX, Bang? Oke, em, kalau tips ya, kalau saya pribadi itu untuk investasi yang jangka panjang itu tergantung ya, ini tergantung masing-masing pribadi. Kalau pada pada senangnya untuk nyari bunga-bunga tinggi gitu ya, itu kalian tidak akan menemukan itu di CEX gitu. Anda hanya akan menemukan itu di DEX. Tapi kembali lagi di DEX itu tentu ada resiko. Semakin tinggi bunganya, maka resikonya semakin tinggi kayak gitu ya. Jadi teman-teman perlu cross check sangat mendalam sekali tentang DEX itu kalau teman-teman pengen masuk. Persentase masuknya gimana? Nah, biasanya kalau dari total aset saya itu selalu em, saya taruh 50% minimal itu pasti akan ada di checks begitu. Karena tergantung itu kebutuhannya buat apa. Nah, kalau untuk investment, biasanya saya nggak akan taruh di checks maupun di DEX. Kalau yang long term, seperti contohnya Bitcoin, saya nggak naruh di checks ataupun DEX, saya taruhnya di cold wallet, seperti itu. Nah, kalau untuk yang trading, ya udah, yang trading itu ya naruhnya di checks, karena kan tradingnya di checks juga kan. Kalau di DEX ya sekedar nyoba-nyoba aja lah. Wah, ini rasanya kayaknya bisa nih, ya udah kita beli gitu dan kita stay di sana. Ya, tapi kembali lagi, em, kalau untuk investment dan long term, ada baiknya itu teman-teman itu simpannya di hot wallet sendiri ataupun di cold wallet kayak gitu. Oke. Terus ada lagi nih Bang yang bertanya, kenapa walaupun sudah ada audit Hacken dan Certik juga tidak menjamin keamanan aset, apakah perlu audit-audit dalam bentuk lain seperti ISO? Hmm, oke. Jadi audit itu sebenarnya hanyalah langkah pertama untuk melihat keamanan. Jadi kita pasti menyadari ya bahwa eh, teks itu sendiri selalu menelurkan yang namanya fitur. Jadi teks ataupun DEX itu selalu akan berinovasi dan dalam proses berinovasinya mereka pasti akan selalu menelurkan fitur-fitur baru dan segala macamnya. Nah, sering sekali fitur-fitur baru yang ditelurkan itu mereka itu punya bug ketika mereka launching ke publik seperti itu. Nah, biasanya bug inilah yang menjadi pintu masuk bagi para hacker untuk melakukan pencurian seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya apakah audit itu adalah penentu, jawabannya tidak. Itu hanya langkah utama dan itu bisa menjadi indikator bahwa si checks itu atau DEX itu berkomitmen terhadap yang namanya um, keamanan seperti itu. Karena jujur untuk audit oleh auditor independen yang berpengalaman itu harganya nggak murah, harganya mahal banget kayak gitu. Jadi uh, dari saya pribadi, saya berpendapat bahwa audit itu hanyalah langkah pertama, jadi bukan sebuah penentu. Gitu. Oke, ini juga ada yang bertanya nih Bang. Jadi pertanyaannya, apa aja sih faktor-faktor yang bisa membuat sebuah ceks itu bangkrut? Apa saja faktor-faktornya ya? Faktor yang paling berpengaruh ya itu Ya, adalah pengaruh. operasional si checks. Jadi seperti bisnis, sebuah checks itu juga adalah bisnis. Sebuah bisnis seperti perusahaan seperti itu. Mereka punya operation cost, mereka punya cost-cost lainnya yang mereka harus bayar setiap bulannya. Gitu. Kayak contohnya eh, orang-orang yang bekerja di dalam checks itu sendiri mereka juga dibayar kan, itu kan cost. Nah, yang jadi faktor itu adalah ketika mereka tidak mampu mengelola operation mereka secara baik. Jadi operation cost itu nggak bagus, sedangkan income si tax itu tidak besar. Jadi besar pasak daripada tiang itu pasti akan bikin si tax-nya collapse satu hari nanti. Makanya nggak heran teman-teman bisa melihat bahwa banyak cek-cek besar sekarang itu ada beberapa cek juga mereka melakukan fundraising untuk bisa berinovasi lebih jauh dan juga untuk menutup
biaya operation yang semakin besar, sedangkan income-nya belum sehebat itu. Dan yang kedua itu adalah tentang risk manajemennya mereka. Risk management ini bukan tentang operation cost, tapi lebih ke bagaimana mereka mengelola dana yang sudah dipercayakan user ke dalam checks, dan itu selalu ada risknya. Jadi ketika mereka melanggar komitmen risk management mereka sendiri, maka di saat itu juga adalah momen pertama mereka menuju ke kehancuran seperti itu. Jadi disinilah faktor terbesar yang menyebabkan checks itu runtuh, dan yang juga faktor yang bisa menyebabkan checks runtuh itu adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi itu atau checks itu sendiri. Jadi ketika institusi udah nggak percaya, publik nggak percaya sama institusi, ya uangnya bakal ditarik, dan di saat itu juga checks itu bakalan mengalami yang namanya bank run dan akhirnya bangkrut seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bang atas jawabannya. Ayo teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget bertanya. Aku cari-cari lagi di sini. Tapi Bang, kalau lebih aman mana nih pakai di checks yang punya token sendiri apa enggak? Uh, kalau Ada pengaruh nggak? kalau di kalau dilihat dari sekarang ya, sekarang nih, sepertinya checks yang tanpa token itu jauh lebih reliable sih. Karena biasanya kan kalau ada token itu kan mereka akan lebih banyak berinvestasi ke token itu, ke token isi checks sendiri. Jadi ketika reserve-nya lebih banyak, ya kan seperti FTX, reserve FTT-nya lebih banyak, ya bye-bye gitu. Itu sih menurut pendapat pribadi saya ya. Jadi uh, untuk saat ini kalau mau cari checks, carilah yang checksnya itu belum ada token. Tapi untuk yang si kuning yang besar itu ya masih. Ya, kalau untuk sekarang mungkin belum ada Bang yang bisa ngalahin ekosistem dari Binance sendiri ya. masih masih mengejar lah kalau saya lihat. Iya, iya. Tapi tadi kita kan udah bahas banyak nih soal teks ya. Mungkin kalau untuk di Dex-nya sendiri, Bang, ada ini nggak sih kekurangan atau kelebihan nih dari si Dex ini? Hmm. Jadi si DEX ini sendiri kelebihannya satu, bunganya gede. Ah, bunganya gede nih teman-teman. Jadi gimana sih caranya Codex itu bisa menawarkan bunga yang gede? Jadi gini ceritanya. Karena si DEX ini sendiri tidak ibaratnya mereka mereka anonimus ya, timnya anonimus, kemudian juga foundernya anonimus dan segala macam. Tingkat kepercayaan terhadap DEX itu pasti rendah sejak awal. Nah, tapi tetap akan ada orang-orang yang berusaha mencari DEX. Itu udah pasti, nggak mungkin kan. Nah, disinilah mereka harus memberikan benefit-benefit, yaitu carilah mereka akan mencari cara agar mereka bisa memberikan bunga yang lebih tinggi untuk orang-orang yang mau melakukan staking di DEX itu sendiri. Nah, makanya kalau kita cek ke PancakeSwap, itu lumayan kan teman-teman lihat itu kalau staking di sana itu bisa di atas 10%, di atas 20, 40, bahkan 50. Ketika lagi di mode-mode bullish, teman-teman bisa bahkan melihat bunganya itu bisa 120% kayak gitu ya. Itu luar biasa sekali. Jadi makanya DEX itu terkenal sekali dengan yang namanya return yang tinggi. Tetapi return yang tinggi itu juga dibarengi dengan yang namanya resiko yang lebih tinggi. Contoh, misalnya DEX itu ada proyek-proyek tertentu yang memang secara langsung diciptakan untuk uh, nantinya rapuh, itu pasti ada. Ya, siapa yang nggak tergiur gitu ceritanya, ibaratnya anonim, ya kan? Dia cuma ngumpul-ngumpul duit orang, habis itu tiba-tiba, oh thank you guys, habis itu tiba-tiba dia ngeluarin surat, maaf guys, kalian selama ini tertipu, ya kan? Selama ini sebenarnya DEX-nya itu skema Ponzi. Terus itu ya, thank you ya udah semua kayak gitu kan, udah hilang dan teman-teman nggak tahu itu siapa kayak gitu. Nah, jadi secara garis besar DEX itu juga memiliki ibaratnya mereka tuh memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi juga, tapi tentu semua DEX itu nggak seperti itu.
ada DEX yang bagus, ya kan, ada DEX yang benar-benar berkomitmen untuk menciptakan ekosistem desentralisasi. Eh, Ibaratnya mereka itu ingin memberikan yang terbaik lah, itu pasti selalu ada. Nah, makanya teman-teman itu ketika mau masuk ke DEX itu jangan semua all in. Ya. Kalau semua all in, percayalah asetnya hilang, bye-bye. Nah, apalagi kalau smart contract-nya itu ternyata punya punya loophole seperti itu. Nah, biasa dulu kan pas zaman-zaman bullish kita kan pasti sering dengar ya, ada orang yang menganalisa smart contract daripada DEX itu sendiri dan segala macamnya. Dan akhirnya dari sana mereka ngebaca white paper-nya, economic topology-nya itu seperti apa dan segala macamnya. Nah, itu semua ada resiko-resiko yang mengikuti. Kalau smart contract code-nya itu ternyata um, apa ibaratnya itu copy paste aja, itu pasti akan ada resiko seperti itu. Nah, jadi resikonya apa? Dana kalian hilang. Mereka harusnya awalnya itu transfer eh, ke pool untuk staking, malah ke transfer ke walletnya hacker. Atau bahkan hacker itu bisa melakukan minting token-token tertentu melalui smart contract-nya mereka karena ada loophole itu. Nah, itu jadi resiko-resiko yang lebih tinggi itu selalu akan ada di DEX seperti itu. Tapi ya tetap return-nya menggiurkan gitu. Oke, pertanyaan berikutnya ada pendapatnya tentang Liquid Hunter di market futuresnya CEX. Gimana tuh, Hmm. Bang? Oke, jadi kalau kita bicara Liquid Hunter itu adalah eh, ya bisa dibilang itu kayak pungli ya, pungli di dunia bisnis biasa ya. Jadi sebenarnya Liquid Hunter itu bisa dibilang itu market market maker ya kalau menurut saya. Jadi market maker ini kan adalah orang-orang yang menggerakkan market ceritanya. Jadi harga kripto bisa naik dan turun itu karena ada yang gerakin. Jadi percayalah bukan karena retail yang membeli atau menjual, tapi karena market maker. Mereka adalah orang-orang yang memiliki dana yang cukup besar untuk bisa merubah harga dari sebuah token atau liquid hunter. Kalau bisa dibilang itu bukan bagian dari checks kayak gitu. Tapi apakah checks menggunakan jasa liquid hunter itu juga saya nggak tahu. Karena uh, saya sendiri sejauh ini saya bekerja di checks belum pernah mendengar yang namanya internal itu menggunakan liquid hunter kayak gitu. Itu belum pernah mendengar itu sama sekali. Nah, tapi kalau di checks lain apakah ada menggunakannya ya nggak tahu juga ya. Tapi yang pasti untuk trading di checks selalu cek chartnya mereka. Ketika chartnya mereka itu berbeda dari checks yang lain, kan kalau spread normal ya, selalu akan ada spread dari antara cek satu dengan cek yang lain. Tetapi kalau ternyata um, dia punya candlestick itu berbeda sendiri, nah itu pasti di dalamnya ada liquid hunter. Nah, cek-cek seperti itu yang sebenarnya agak berbahaya dan itu perlu kita hindari sebenarnya. Tapi ya balik lagi, it is your choice gitu kan, itu user user punya pilihan dan pastinya kalau ya Anda siap dengan menghadapi liquid hunter itu ya silahkan kayak gitu. Gitulah ceritanya. Oke, semoga pertanyaannya menjawab ya. Kemudian ada dari ini juga nih. Kedepannya adakah app yang menyatukan keduanya antara CEX dan DEX? Bagaimana menurut teman-teman? Oke, kalau dibilang app-nya sudah ada, jawabannya sudah ada. Yaitu si Binance sendiri, mereka itu memiliki fitur lengkap. Mereka punya fitur lengkap di mana mereka itu juga punya staking ke eh, DEX kayak gitu. Ya, tapi di DEX-nya Binance dengan langsung staking di DEX itu sendiri itu pasti beda, beda bunganya kayak gitu. Nah, kedepannya apakah CEX dan DEX itu bisa berkolaborasi? Jawabannya bisa banget. Karena bahkan sebelum sebelum fitur-fitur DEX itu hadir di CEX, DEX dan CEX itu sudah berkolaborasi secara bisnis di belakang kayak gitu. Jadi um, salah satu contohnya adalah ketika CEX memberikan investasi kepada DEX
untuk DEX itu makin berinovasi. Seperti itulah kira-kira. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah nanti di masa depan bakal ada super app yang gabungan mereka, mungkin saja bisa ada kayak gitu. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih Bang. Kapan Checks yang punya market futures bisa resmi di Indonesia? Mungkin ketika regulasinya sudah ada Bang ya. Karena mungkin di Indonesia sendiri Ya, juga sebenarnya belum ini kan, nggak mengizinkan untuk adanya sebenarnya market future. yang menahan future itu nggak ada di Indonesia itu adalah regulasi sebenarnya. Karena belum adanya aturan yang baku dan juga belum adanya payung yang tetap perdagangan derivatif menggunakan leverage, makanya future itu nggak ada di Indonesia. Jadi teman-teman, um, kalau saya pribadi ya, berkaca daripada cara cara uh, apa para para pemain handphone ya, itu contohnya kayak Samsung, kemudian Apple, kemudian ada Xiaomi dan kawan-kawannya dulu tanpa orang-orang yang menggunakan produk mereka bersuara, mereka hanya bisa berasumsi dan mereka akan masukin produk-produk flagship itu, mereka hanya masukin produk-produk biasa, medium ke bawah kayak gitu. Nah, tapi ketika orang-orang yang bersuara, maka mereka akan mulai berpikir dan mulai memasukkan produk-produk flagship. Jadi saran saya, kalau teman-teman ingin produk future itu hadir di Indonesia, ya silakan teman-teman suarakan pendapat Anda melalui kanal resmi ya, kanal resmi tentunya bisa lewat email, bisa lewat sosial medianya badan-badan pemerintah atau regulator yang ngurusin tentang hal ini, tentunya di sini adalah Bapepti gitu. Dan yang pasti mereka pasti akan memikirkan bagaimana caranya agar aturan ini bisa dipublikasikan dan bisa diresmikan untuk menaungi future seperti itu. Jadi kalau ditanya kapan itu bisa terjadi, tergantung regulator kayak gitu. Kalau mereka mau, besok udah bisa masuk. Kalau mereka nggak mau, ya masih. Oke, 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 oke. Menarik banget ya, karena memang untuk regulasi market spot di Indonesia aja dicek itu masih banyak banget yang terhambat di regulasi kan, apalagi untuk mau masuk ke market futures ya. Benar. Tapi sekarang banyak juga Bang ya, banyak juga ceks yang juga mengeluarkan dompet DEX-nya gitu ya. Tanggapannya gimana tuh Bang? Hmm. Ya, itu sebenarnya sebuah bentuk ibaratnya gimana ya? Mereka tuh kalau uh, mereka tuh memiliki dompet DEX-nya sendiri itu merupakan wujud komitmen mereka untuk mendukung ekosistem blockchain sebenarnya. Jadi sebenarnya DEX dan CEX itu ya frenemies kayak gitu, friend and enemies kayak gitu. Jadi mereka benci-benci cinta tapi cinta-cinta benci juga kayak gitu. Jadi di sini kalau kita lihat secara satu kesatuan ya justru ini adalah satu kesatuan ekosistem besar yang saling membangun satu dengan yang lain sebenarnya. Jadi kalau ada Dex yang mengeluarkan dompet Dex ataupun mereka mengakuisisi, ya actually it's okay, no worry about that kayak gitu. Itu malah menjadi sebuah harapan besar bahwa Dex dompet Dex itu sendiri bisa berinovasi lebih jauh kayak gitu. Karena tentunya dapat pendanaan kan dari si Dex itu. Gitu. Ya oke, terima kasih Bang atas jawabannya. Sepertinya kita juga udah mau 1 jam juga nih Bang. Sebelum kita akhiri diskusi kita malam hari ini, ada closing statement nggak Bang? Closing statement ya. Kalau dari saya pribadi dan juga dari teman-teman yang ada di Moonsbt, kita sangat sangat mengharapkan teman-teman untuk tetap melakukan due diligence, terutama ketika Anda ingin berinvestasi dalam bentuk spot trading ataupun dalam bentuk derivative trading, itu adalah pilihan. Jadi teman-teman itu harus melakukan due diligence juga, harus lihat apakah ini instrumen investasi yang cocok buat saya atau tidak gitu.
Kalau cocok dan kalian siap menerima resikonya, maka masuklah ke dalam. Kalau enggak, ya jangan. Dan tentu Anda harus mempelajari semuanya. Jangan hanya ikut-ikutan orang, kata orang bisa cuan, gue masuk kayak gitu. Ya bedanya apa dengan perjudian kayak gitu. Perjudian juga bisa cuan kok teman-teman. Ya kan, tanpa kita harus mengerti, pokoknya ada duit banyak, ya kan, diputar-putar ya, Anda bisa cuan. Tapi apakah itu hal yang benar? Jawabannya enggak. Gitu. Jadi Anda harus tetap melakukan riset, ya kan, sebelum beli token, sebelum masuk ke cek, sebelum masuk ke DEX itu, please Anda melakukan riset dan due diligence itu sendiri. Karena jangan sampai nanti ketika Anda rugi, ya kan, Anda malah ngasih tahu ke publik, wah gue dirugikan dari investasi ini, malah nama nama instrumennya jadi jelek seperti itu loh, ya kan, jangan sampai ada korban-korban lain yang datang karena ketidaktahuan yang mereka berinvestasi dan akhirnya mereka mengalami kerugian seperti itu. Contohnya nggak usah jauh-jauh lah, berinvestasi di Bitcoin aja. Sekarang harganya kan lagi drop low banget kayak gitu. Dulu waktu 2020 harganya 60 ribuan lagi kenceng-kencengnya, ya kan, setiap orang pamer punya Bitcoin, ya kan, makan makanan mahal dan segala macam. Tapi sekarang coba lihat, ada nggak user Bitcoin yang masih pamer kayak gitu? Ya nggak ada gitu. Karena apa? Karena saat ini harga sedang turun, ya kan. Nah, inilah fase-fase yang kita harus tahu bahwa ternyata apa yang naik itu selalu akan turun, dan apa yang turun itu selalu akan naik. Gitu. Jadi please do your due diligence, ya kan, lakukan itu riset dan segala macamnya sampai akhirnya kalian bisa menerima risiko. Ya udah kalian masuk. Kalau misalnya nggak bisa terima, please jangan masuk. It will make you suffer for a long time, dan nantinya kalian akan merugikan diri sendiri dan orang lain juga gitu. Itu sih dari saya, hopefully bisa membantu teman-teman itu tetap bisa feel easy, feel ease lah, bukan feel easy ya, feel ease, dan juga kalian juga lebih tenang dalam berinvestasi di dunia kripto dan ekosistemnya gitu. Ya, baik. Terima kasih Bang Joko atas waktu diskusinya malam hari ini. Poin yang kita dapat pada malam hari ini adalah baik di CEX maupun di DEX akan ada selalu resiko investasi. Jadi teman-teman sebelum melakukan investasi, pastikan bahwa kita sudah siap mental, sudah siap dompet juga, biar nanti apapun yang terjadi dari hasil investasi kita tersebut tidak berdampak pada posisi atau pada mental kita gitu. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah bergabung pada live Instagram kita pada malam hari ini. Mungkin di minggu-minggu depan kita juga bakal akan melakukan rutin kegiatan edukasi di Instagram. Terima kasih buat teman-teman, dan selalu ingat berinvestasi itu selalu ada risiko, dan jangan lupa selalu untuk melakukan due diligence ataupun dior. Selamat malam dan terima kasih.